Jadi saya akan coba bahas pertanyaan yang masuk ke forum di materi terkait yang mathematical analysis of non-rekursif ini ya. Jadi setelah ini kalian akan belajar yang rekursif, sekarang kan yang non-rekursif. Nah, cuma saya lihat minggu ini kelihatannya kalian itu tidak terlalu banyak sih pertanyaannya. Saya cuma lihat ada 3 thread gitu ya. Jadi ada satu thread yang di situ banyak sekali orangnya. Kelas kalian atau kelas? Kayaknya kelas kalian ya. Jadi coba kita lihat. Nah, saya matikan. Oke, ya. Nah, ini kenapa saya simpan di paling pertama? Karena ini sebenarnya bahasan pekan yang kemarin-kemarin ya, basic operation ya. Pertanyaannya adalah apakah basic operation diperlukan dalam pembuatan kelas efisiensi? Ada nggak Andi Anissa ini? Ada, Bu. Pertanyaannya kan ya, butuh nggak sih basic operation? Bentar, sekarang kelas efisiensi itu apa? Kelas efisiensi itu kan yang yang basic-basicnya kan udah dikasih ya di slide, mungkin 2 minggu lalu saya lupa. Ya, jadi mungkin dari 3 minggu yang lalu bahkan, jadi kelas efisiensi itu ada yang paling efisien, ya, paling efisien itu kan yang yang konstan ya, yang konstan. Jadi O1 itu ya. Sebenarnya bukan O sih. Jadi kalau ditanya kelas efisiensi itu ya kita cuma bisa 1, N gitu atau log N kuadrat ya. Kalau big O, big omega atau big theta gitu ya, itu tuh notasi asimptotis ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya kelas efisiensi ya kita cukup bilang N atau N kuadrat atau log N gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya butuh nggak kelas efisiensi? Itu butuh basic operation nggak gitu? Jawabannya iya pasti ya. Ya, seperti jawabannya Tresna iya gitu. Kenapa? Karena kalau saya misalnya nggak tahu basic operation yang mana kan kita nggak bisa ngitung dong. Jadi kita nggak bisa tahu kelas efisiensi algoritma. Ya, jadi bentar, saya pindahkan, saya coba pindah ke papan tulis aja ya, saya lebih leluasa nyoret-nyoretnya. Kelas efisiensi mudah-mudahan masih ingat, yaitu itu ya yang ada konstan, logaritmik, kemudian ada linier gitu ya, ada kuadratik, ada nanti terakhir itu ada eksponensial dan seterusnya. Tapi itu hanya dasar saja gitu ya, karena sebenarnya kelas efisiensi itu lebih banyak lagi. Misalnya kan kalau di sana di slide itu nggak ada misalnya n pangkat 4 gitu kan nggak ada ya. Tapi sebenarnya mungkin ada aja gitu ya. Mungkin ada algoritma yang amat sangat tidak efisien gitu ya, sampai ada gitu n pangkat 4. Atau mungkin 3 pangkat n gitu. Nggak cuma 2 pangkat n gitu ya yang eksponensial, itu ya ada juga gitu ya. Tapi yang paling sering ada itu adalah yang kemarin. Jadi kalau kalian pengen membuat kelas efisiensi itu urut-urutannya kan pertama ada algoritmanya dulu kan ya. Pertama kan dikasih algoritmanya gitu kan ya. Nah setelah algoritmanya sudah ada, kalian butuh memahami ini algoritmanya ngapain sih gitu ya. Ini algoritmanya ngapain gitu. Kenapa saya harus paham algoritmanya? Supaya saya bisa tahu apa basic operationnya gitu. Jadi misalnya kayak find max, oh saya ini mau nyari maksimum, oh ini algoritmanya untuk mencari maksimum nih. Kalau nyari maksimum tuh, oh dia caranya ternyata dibandingin mana yang lebih besar, terus udah gitu kalau enggak terus ditukar kayak gitu ya. Jadi oh berarti basic operationnya kayaknya membandingkan nih gitu. Jadi kita punya punya sense, punya kira-kira, punya tebakan yang ada dasarnya bahwa oh ini kayaknya ini deh gitu basic operasinya ini deh gitu. Kalau kita memahami algoritma harusnya kita bisa menentukan yang mana basic operationnya gitu. Oke. Jadi memahami algoritma ini sebenarnya kita mengidentifikasikan ada operasi-operasi apa aja sih gitu. Ya. Kumpulan-kumpulan operasinya ya, statement-statementnya itu ada apa aja sih, dia ngapain sih gitu ya. Nah dari berbagai operasi itu kita bisa ambil salah satu sebagai basic operationnya. Nah kemudian setelah kita dapat basic operation ya kemudian kita menghitung jumlah total gitu ya, jumlah
basic operation-nya gitu. Berapa kali sih basic operation itu dijalankan di dalam satu algoritma itu gitu. Oke. Di dalam menjumlahkan basic operation itu tentu saja ada ini dia sekali iterasinya berapa sih gitu ya. Sekali iterasinya basic operation-nya dilakukan berapa kali sih? Nah, terus seluruh iterasi dia berarti jadinya berapa gitu. Nah, setelah tahu jumlah basic operation ya barulah kita bisa menentukan kelas efisiensinya gitu. Kelas efisiensi itu adalah, kalau kita udah tahu jumlah basic operation ya, itu tuh adalah pilih aja yang growth, order of growth-nya paling tinggi gitu. Ya, menghitung jumlah basic operation ini sebenarnya adalah menghitung CN gitu. Kalau kalian masih ingat rumusnya TN itu yang ada COP dikali CN, ya. Jumlah basic operation di satu algoritma total gitu ya, itu kan kita sebut sebagai CN kan ya. Nanti kalau kita udah tahu CN-nya itu kan gampang sekali dapat kelas efisiensinya. Ya, misalnya CN-nya bentuknya gimana? Jadi bentuknya N tambah N pangkat 3 ditambah log N misalnya kayak gitu-gitu. Nah, cari aja mana yang order of growth-nya paling tinggi. Yang paling tinggi ini kan. Berarti kelas efisiensinya berarti N pangkat 3. Gitu ya. Nah, kalau udah dapat kelas efisiensinya itu saya bisa notasikan, saya bisa simbolkan dengan menggunakan notasi asimtotik itu loh, yang big O, kemudian big theta, big omega. Nah, kalau misalnya tidak diberitahu harus pakai apa, itu kalian pakainya big omega ya. Big omega, big theta, oke? Jadi kalau tidak ada tidak diberitahu bahwa harus pakai yang mana, kalian pakainya big theta karena big theta itu yang paling rapat gitu, yang paling dekat dengan yang sebenarnya, data yang sebenarnya, data pengamatan. Yang paling bagus. Jadi pakainya big theta gitu ya. Kecuali memang diminta big O-nya atau big omega-nya, kalian pakai big theta ya kalau di kelas AK. Jadi ini ya urut-urutannya ya, dapat algoritmanya kita pahami, operasi-operasinya apa aja sih gitu. Nah, dari berbagai operasi itu kita pilih salah satu untuk jadi basic operation. Kadang-kadang basic operation memang bisa lebih dari satu. Ya. Memang bisa lebih dari satu. Tapi nanti kalian akan lihat mau ambil satu ataupun dua itu nanti terakhirnya sama aja gitu ya. Jadi makanya kenapa step-nya itu adalah pilih salah satu basic operation. Nah, kemudian setelah kita dapat basic operation-nya, kita jumlahkan. Ya, ada berapa sih basic operation-nya, dijalankan berapa kali sih di algoritma itu. Ketika kita sudah dapat berapa jumlah basic operation-nya total, maka kita bisa dapat kelas efisiensinya dengan mengambil hanya order of growth yang tertinggi saja untuk jadi kelas efisiensi. Nah, kalau sudah jadi kelas efisiensi, maka saya bisa simbolkan dengan menggunakan notasi asimtotik gitu ya. Dengan menggunakan big theta kalau tidak diminta ada permintaan khusus gitu. Oke. Kira-kira seperti itu sih. Jadi makanya kenapa basic operation itu tentu saja diperlukan di dalam menentukan kelas efisiensi. Nah, kalau kalian mau lihat contohnya, itu sebenarnya di forum ya, ini kayaknya saya kasih deh videonya. Jadi saya sudah menjelaskan tentang efisiensi ini gitu ya. Jadi mungkin kecuali ada yang nanya sekarang, saya tidak akan menjelaskan lagi tentang bagaimana caranya kalau ada algoritma, terus nanti mungkin kita akan bahas di exercise atau apa gitu ya. Saya mau lihat lagi pertanyaan yang berikutnya dulu. Oke, ini jadi saya. Atau ada pertanyaan nggak? Siapa? Ini kan yang nanya Anissa ya? Anissa ada pertanyaan? Nggak ada sih kayaknya, Bu. Udah. Iya, Bu. Ya.